Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aidin dan di sebelah saya rekan saya. Ya, saya Niko Akbar Prasetyo. Di sini kita akan menjelaskan materi basis data. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ER diagram dan mapping. Ini adalah contoh dari ER diagram. Kemudian ini juga adalah contoh dari fase desain database yang dimulai dari requirement, collection, dan analis, kemudian dipecah menjadi dua, bisa functional analysis atau conceptual design, kemudian dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari fase desain database. Hasil dari tahap requirement dan analisa berupa data-data kebutuhan user yang akan ditampung dan digambarkan pada tahap rancangan skema konseptual atau conceptual design. Pada tahap conceptual design berisi detail deskripsi dari tipe-tipe entity, relasi, dan constraint atau batasan. Hasil dari tahap ini berupa rancangan ER diagram. Setelah ER diagram yang dibuat dari rancangan skema konseptual database, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan relational DBMS atau disingkat RDBMS. Tahap ini disebut logical design atau data model mapping. Hasil dari tahapan ini berupa skema database. Kemudian tahap akhir adalah physical design, berupa pendefinisian struktur internal storage, index, path, serta organisasi file-file dalam database. Kemudian kita masuk ke mapping ke skema relation. Setelah ER diagram dari suatu database dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke skema relation agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan relational DBMS atau disingkat RDBMS. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan mapping atau pemetaan ER diagram ke skema relasi. Untuk melakukan mapping atau pemetaan dari skema ER diagram ke skema relasi, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, untuk setiap entitas skema relasi R yang menyertakan seluruh simple atribut dan simple atribut dari composite atribut yang ada, pilih salah satu atribut kunci sebagai primary key. Kemudian yang kedua, untuk setiap entitas lemah, buatlah skema relasi R dengan mengikutsertakan seluruh simple atribut. Tambahkan primary key dari entitas kuatnya atau owner entity type yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partial key dari entitas lemah. Kemudian yang ketiga, untuk setiap relasi binary one to one, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi atau entitas yang lebih berat. Suatu sisi dianggap lebih berat timbangannya apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simple atribut yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih berat. Apabila kedua
partisipasi adalah sama total atau sama-sama parsial, maka kedua entitas tersebut boleh digabung menjadi satu skema relasi. Kemudian keempat, untuk setiap relasi binary one to many yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat. Sisi dianggap lebih berat, timbangannya adalah sisi many. Tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke skema relasi sisi yang lebih berat. Tambahkan juga seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Kemudian kelima, untuk setiap relasi binary many to many, buatlah skema relasi baru R dengan atribut seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke skema relasi R. Kedua foreign key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabung menjadi satu, membentuk primary key dari skema relasi R. Kemudian keenam, untuk setiap multi value atribut, buatlah skema relasi R yang menyertakan atribut dari multi value tersebut. Tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multi value tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk primary key dari skema relasi R. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu ketujuh, untuk setiap relasi n-ary dengan n lebih besar dari 2, buatlah skema relasi R yang menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta. Sejumlah n foreign key tersebut akan membentuk primary key untuk skema relasi R. Tambahkan seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi n-ary tersebut. Ini adalah contoh mapping ke skema relasi dalam sebuah perusahaan. Kemudian ini adalah contoh mapping skema ER diagram dari sebuah perusahaan, tapi ini masih belum sempurna. Nah, yang ini adalah yang lebih sempurna dari yang tadi. Contoh mapping skema ER diagramnya. Dan ini adalah contoh-contoh entitas yang berada di suatu perusahaan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat membantu kita dalam memahami ERD dan mapping. Kalau ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.